Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali. Pada pagi hari ini tanggal 18 November saya akan melaksanakan konseling individu, dan ini sebagai bukti pendaftaran saya. Selama 30 menit ke depan saya akan melaksanakan layanan konseling individu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Miri masuk. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya di pagi hari ini, Mbak Miri? Alhamdulillah Pak. Syukur-syukur ya, alhamdulillah ya. Iya Pak. Mbak Miri tadi jam berapa nyampe ke sekolah? Jam 6.40 Pak. Ya, jam 6.40, berarti agak lumayan pagi ya, soalnya kan agak jauh ya jarak tentunya Mbak Miri ke sekolah. Oke. Iya. Tetap sama teman yang biasa ke sekolah? Tetap Pak. Sama teman. Selalu setia ya dengan Mbak Iya Desi? Pak. Jelas. Iya. Kayaknya kegiatan hari ini untuk kelas 12 itu ada praktek nggak ya di ada ya? Ada ya, untuk persiapan UKK nanti ya. Iya. Iya, tetap semangat ya. Semoga berhasil tentunya ya. Iya. Baik, pasti tujuan Mbak Miri kesini ada sesuatu mungkin yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya. Ya. Ada. Oh, iya. Baik, sebelum itu kira-kira Mbak Miri sebelumnya sudah pernah nggak melaksanakan ini, apa namanya, konseling individu? Kalau sebelumnya saya tidak pernah melaksanakan kayak ini, dan ini pun baru pertama saya melaksanakan apa ya Pak? Konseling ya, Iya, konseling. konseling. Ini baru pertama, sejak SMP tidak pernah, baru sekarang pokoknya. Oh iya. Baik, kalau begitu sebelum kita melanjutkan konseling ini, kita sebagai seorang umat muslim, mari kita baca doa dulu ya. Biar kegiatan ini itu bermanfaat dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. Baik, gini, sebelum kita masuk terhadap apa namanya, konseling, saya akan jelaskan dulu dari mungkin Mbak Miri sudah tahu ya tentang konseling itu. Sudah tahu belum? Belum sih Pak. Belum. Tidak begitu paham. Kita cuma Iya. rada-rada Iya. sedikit-sedikit ya. Iya. Oke. Ini konseling itu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi di sana nanti bukan konselor ya yang memberikan solusi, yang memecahkan masalahnya, tidak. Tetap konseli sendiri, namun dibantu dengan kita. Tetap konseli sendiri yang berperan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi begitu ya. Dalam asas konseling juga ada 3 asas yang perlu diketahui, perlu saya sampaikan. Yang pertama ada asas kerahasiaan ya. Ya. Yang kedua ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Di mana terkait dengan asas keterbukaan, Mbak Miri itu menyampaikan segala permasalahan yang ada secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi begitu. Asas kesukarelaan Mbak Miri itu memang dengan menurut hati paling dalam Mbak Miri tidak ada paksaan untuk datang ke sini, memang dengan sukarela ya begitu. Yang ketiga ini tentang asas kerahasiaan, jadi sudah otomatis kegiatan konseling ini akan aman dan terjamin kerahasiaannya. Sampai di sini bisa dipahami Mbak Miri? Paham. Alhamdulillah kalau begitu ya. Ya. Boleh mungkin diceritakan apa yang selama ini Mbak Miri rasakan dan apa yang
dari kemarin ingin dibicarakan atau ingin konseling dengan saya? Boleh diceritakan. Jadi sebenarnya gini, kan saya sudah kelas 12 Pak sekarang. Terus saya itu bingung mau lulusan SMK ini mau kerja atau mau kuliah. Nah, sedangkan niatannya saya itu pengen kuliah Pak. Tapi ada pihak keluarga dari saya yang nggak ngizinin saya untuk kuliah, dan ada pihak keluarga juga yang pengen saya kuliah. Oh, berarti ada dua keluarga yang bertentangan begitu Iya. ya? Sama satunya itu menginginkan kamu kuliah, yang satunya kamu itu menginginkan bekerja, gitu Iya. kira-kira ya? Iya Pak. Kira-kira dari permasalahan yang Mbak Mary alami itu sehingga Mbak Mary itu bingung menentukan saya harus ngapain setelah lulus kuliah ya? Bukan, maksudnya setelah lulus SMK. Dari permasalahan yang Mbak Mary itu alami, kira-kira selama ini dari permasalahan yang Mbak Mary itu alami, apa keinginan dan harapan atau cita-cita yang Mbak Mary inginkan dari permasalahan yang ada? Kalau menurut Mbak Mary sendiri, tadi kan bilang ada dua keluarga, yang ini menginginkan ke kuliah, yang satunya ini menginginkan bekerja. Iya. Ini kan menurut keluarga yang satunya atau keluarga dari bapak, keluarga dari ibu misalkan ya. Tapi sekarang yang ada atau yang dicita-citakan Mbak Mary, yang diinginkan Mbak Mary atau harapan-harapan Mbak Mary itu apa? Gitu. Keinginan saya ya kuliah Pak, pengen ngangkat derajat orang tua saya. Iya, saya Ya intinya kayak gitu. Saya pengen kuliah, saya pengen ke perguruan tinggi dulu. Tapi di sisi itu kan kakak saya yang pengen saya bekerja, biar saya itu kan banyak biaya itu Pak kalau kuliah. Kalau kuliah itu kan banyak biaya. Terus kata kakak saya lebih baik kerja aja dulu, walaupun hanya 1 tahun. Terus ya kuliah diusahakan. Ya, nampaknya Mbak Mary ini memang sangat sayang sekali ya sama orang tua ya. Bagaimana Mbak Mary ingin mengangkat derajat orang tua untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sementara dari kakak Mbak Mary sendiri tidak mengizinkan, lebih baik Mbak Mary bekerja begitu ya. Iya, soalnya kan orang tua saya kan kerjanya cuma nelayan bukan Pak. Terus ibu saya kan kerjanya petani. Jadinya kakak saya itu juga lihat ke kondisi keluarga saya. Ya lebih baik katanya kerja aja buat bantu adik-adiknya saya. Gitu. Jadi permasalahan yang ada sebenarnya dari Mbak Mary itu bingung menentukan langkah mau kemana setelah lulus SMK, karena dilatar belakangi mungkin dari faktor ekonomi. Iya, saya sangat memahami sekali bagaimana perasaannya Mbak Mary, bagaimana pada saat melihat kondisi keluarga seperti itu. Saya sangat memahami sekali bagaimana perasaan Mbak Mary itu. Tapi selama ini pernahkah Mbak Mary sudah mengkonsultasikan itu semua ke kakaknya? Pernah. Gimana respon atau tanggapan kakaknya itu? Ya saya pernah bilang Bapak kuliah katanya saya. Tapi katanya kakaknya saya tetap jawabannya sama. Tetap disuruh kerja aja dulu biar enggak Pak, jadi beban pikiran orang tua tuh Pak. Tapi orang tua saya pengennya juga kuliah. Ya tapi ya itu kakaknya saya yang pengen saya kerja dulu biar saya punya modal sendiri buat kuliah kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau mau kuliah, mau bekerja, memang keputusannya ada di Mbak Mary ya. Sementara pihak dari orang tua pengen Mbak Mary itu kuliah, dari kakak Mbak Mary sendiri pengen Mbak Mary itu bekerja. Jadi begitu kan dari tadi. Oke, selama ini apa yang sudah Mbak Mary lakukan? Apa yang sudah Mbak Mary lakukan
untuk Mbak Miri tadi kan bilang ya, Mbak Miri tadi bilang ingin mengangkat derajat orang tua. Kenapa? Karena pekerjaan orang tua saya ya begitu Pak, tani, nelayan. Jadi di samping Mbak Miri bingung memilih jurusan, bukan jurusan, Mbak Miri menentukan langkah, ada sesuatu yang paling Mbak Miri inginkan bukan hanya memilih langkah untuk melanjutkan studi atau bekerja, tapi pada sebenarnya Mbak Miri itu ingin membahagiakan orang tua. Itu iya kan, Mbak Miri pengen membahagiakan orang tua. Jadi selama ini apa yang sudah Mbak Miri lakukan untuk langkah apa Mbak Miri yang sudah lakukan untuk membahagiakan orang tua? Apa kira-kira yang selama ini sudah Mbak Miri lakukan untuk mencapai tujuan bisa Mbak Miri membahagiakan orang tua? Ya, orang tua saya bahagia karena saya sering membantu orang tua saya, dan juga orang tua saya bahagia karena saya selalu selalu mendapatkan penilaian yang baik lah di sekolah ini, misalkan sering berprestasi ya. Iya. Ya, saya yakin juga Mbak Miri sering berprestasi di sekolah, banyak menjuarai lomba-lomba, banyak diikutkan dari kegiatan-kegiatan baik di kabupaten dan semacamnya, kan begitu ya? Iya, makanya dari semua itu orang tuanya saya pengen saya kuliah biar saya bisa lebih baik lah Pak, intinya dari orang tua saya. Oh iya, bagus. Ya memang begitu ya. Tidak ada orang tua itu menginginkan anaknya tidak baik, pasti menginginkan pendidikan yang lebih baik, apapun segala aspek kehidupannya menginginkan yang lebih baik. Tentunya itu adalah bentuk sayangnya orang tua kepada kita. Oke, baik. Selama ini bagaimana pandangan Mbak Miri itu terhadap diri sendiri? Pandangan Mbak Miri terhadap diri sendiri dengan kejadian seperti ini? Iya, kalau kesimpulan saya pribadi, kalau saya sudah mengetahui pendapat orang tua dan kakak saya, ya saya lebih memilih bekerja dulu dan mencari dana sendiri lah intinya Pak, buat meneruskan kuliah. Gitu. Intinya saya lulus ini, insya Allah saya kerja dulu dan menerusin kuliah. Oh, sudah ada pilihan berarti? Sudah ada pilihan? Iya, sudah cari informasi lah Pak. Cari informasi. Oh begitu ya. Jadi Mbak Miri berarti sudah ada langkah ini ya untuk selanjutnya ya. Iya. Dari apa yang Mbak Miri inginkan dan Mbak Miri yang sudah lakukan untuk mendukung atau memberikan dorongan atau kontribusi terhadap keinginan Mbak Miri, cita-cita Mbak Miri, di mana ingin membahagiakan orang tua. Sudah ada langkah berarti sudah ya. Ya bagus kalau begitu ya. Coba begini sekarang, kira-kira menurut Mbak Miri itu sejauh mana langkah yang selama ini bisa mendukung atau efektif untuk mencapai tujuan dan keinginan Mbak Miri membahagiakan orang. Kira-kira menurut Mbak Miri itu efektif apa tidak ya? Apa yang sudah Mbak Miri lakukan selama ini, maksudnya saya selama ini, kira-kira menurut Mbak Miri efektifnya seperti apa ya bagi Mbak Miri sendiri itu? Ya, menurut saya sih apa yang saya lakukan, insya Allah orang tua saya membahagia Pak, itu kan apa yang saya lakukan, orang tua saya apa yang orang tua saya inginkan itu kan tergantung sayanya yang bergerak sendiri Pak. Apapun yang saya ambil pasti orang tua itu ikutin saya. Oh begitu ya. Jadi pada intinya keinginan orang tua itu tetap mengikuti keputusan yang ada pada Mbak Miri. Tapi bagaimana keinginan dari kakak? Apakah mengikuti Mbak Miri juga? Kalau kakak sih sebenarnya sih pengen sih Pak lebih baik dari kakaknya saya juga. Kan kakak saya juga alumni dari sini. Dia pengen saya juga kuliah. Tapi dia mikir ke orang tua saya juga tuh Pak. Jadinya saya disuruh kerja aja dulu, cari dana sendiri biar
kakaknya sekarang itu bekerja, dulu lulus SMK di sini berarti tidak kuliah ya, bekerja langsung ya. Iya. 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 Makanya mungkin ya dari itu sehingga pengalaman kakaknya menyuruh Mbak Miri untuk bekerja gitu ya. Oke. Selama ini Mbak Miri itu sama kakaknya dekat apa jauh ya? Iya deket Pak, tapi kan sekarang kakak saya sudah nikah, jadinya ada di rumah suaminya. Oh, Saya di sini. berarti Mbak Miri sama kakaknya itu apa dalam kehidupan sehari-hari tidak apa namanya, Iya, tidak selalu tidak bersama. selalu bersama. Cuma dalam Jadi komunikasinya komunikasi. lewat HP ya, Iya. lewat memberikan saran dan semacamnya. Iya, Tapi kadang- kakaknya, kakak Mbak Miri itu tahu enggak keinginan Mbak Miri seperti ini, tahu enggak? tahu. Tahu ya. Iya, tahu kalau saya pengen kuliah, tapi tetap Gimana sama. kalau pada saat Mbak Miri mengungkapkan keinginan Mbak Miri kepada kakaknya, apa namanya, tanggapan atau respon kakaknya itu gimana pada saat Mbak Miri, kak saya pengen kuliah misalkan, gimana responnya itu? Dia bilang gini Pak, gimana dia karena kamu sama kuliah udah ya, ya Pak, kerja duluan, anakku buat apa, nyari penghasilan tinggi, ini kurang buat hasil dapat kuliah apa kayak gitu. Iya, oh, iya nampaknya kakaknya lebih mengarahkan ke dunia kerja ya. Nah iya, ya sebenarnya sih baik juga, nggak mau kuliah, mau kerja itu sama-sama baik ya. Apalagi lulusan SMK memang diarahkan lebih kepada pekerjaan. Tapi intinya mestinya itu semua keputusan ada pada Mbak Miri ya. Jadi Mbak Miri itu harus apa namanya dalam mengambil langkah benar-benar Mbak Miri itu bisa memperhatikan terhadap usaha ya, terhadap usaha Mbak Miri yang mendukung keinginan Mbak Miri. Jadi menurut saya begitu. Gimana menurut Mbak Miri? Sebenarnya sih Pak, kalau saya mau kuliah ya Pak, itu sudah ada orang yang pengen ngajak saya untuk kuliah, disuruh ngambil jadi misi kayak gitu Pak. Oh itu peluang bagus itu menurut saya. Iya, saya sudah bilang ke kakak saya, ayo dong kok, kalau apa kuliah mau ngambil jadi misi ya. Jadi kita tak anjing beremah katanya, kayak gitu. Kan nyoba dari saya. Apa sebenarnya ini Mbak Miri tidak pernah memberikan keyakinan kepada kakaknya Mbak Miri? Iya, cuma bilang gini saya Pak, apa salahnya mencoba dulu katanya saya. Kan ini masih belum mencoba, kan tidak ada salahnya coba dulu. Siapa tahu kan rezeki nggak sih Pak? Oh iya, amin amin ya, amin amin. Iya tidak ada salahnya untuk mencoba dan berusaha. Saya kira bagus itu ya, karena insya Allah usaha itu tidak mempunyai kita. Selama kita mau berusaha, insya Allah pasti berhasil. Ya. Jadi apa namanya? Selama ini berarti Mbak Miri itu sudah ada orang yang memberikan peluang untuk kuliah. Tadi kan Mbak Miri, sebenarnya Mbak Miri yang dialami Mbak Miri itu pengen kuliah kan? Iya. Iya, Mbak Miri pengen kuliah dengan tujuan mengangkat derajat orang tua. Dari kakak tidak memperbolehkan Mbak Miri menyuruh bekerja. Keinginan Mbak Miri sendiri pengen kuliah dan pengen bahkan pembahagiaan orang tua. Tadi sempat bilang, kenapa Mbak Miri bisa langsung ngambil keputusan mau bekerja? Gimana? Iya. Gimana? Apa Mbak Miri itu menuruti kemauan kakak? Mau bekerja Mbak Miri apa? Mau menuruti kemauan saran kakak? Atau Mbak Miri mau apa namanya ini? Mau memilih keinginan Mbak Miri sendiri dengan kuliah dan membahagiakan orang tua? Gimana itu kira-kira menurut Mbak Miri? Iya, kalau ya itu Pak, apa kalau saya sendiri kan pengen kuliah, tapi kalau kakaknya saya Kenapa kak? Iya ya, dilanjut. kenapa Pak? Tidak
kalau pengen kuliah kira-kira yang menurut Mbak Miri itu susah atau Mbak Miri itu tidak mampu, bukan dari segi pengetahuannya, mungkin dari segi ekonominya ya, itu yang Mbak Miri pikirkan. Tapi orang tua kan sangat mendukung, sangat mendukung. Cuma kendalanya ada di kakak. Makanya saya tadi tanya, Mbak Miri keinginannya mau kuliah, orang tua mendukung. Bahkan sudah ada orang yang siap menjembatani mendaftarkan Mbak Miri ke bidik misi. Di sisi lain ada kakak yang mengarahkan Mbak Miri kepada ini. Tapi Mbak Miri sudah, sebelum konseling dengan saya, sudah ada langkah yang ingin diambil. Mungkin Mbak Miri masih ragu, kan begitu? Iya. Sudah ada langkah atau keputusan yang akan diambil, yaitu mau bekerja. Berarti Mbak Miri di sini kan sejalan dengan arahan kakak. Apa kira-kira itu memang murni dari keinginan Mbak Miri, dari lubuk hati yang paling dalam, atau gimana? Gimana? Kan lebih baik bahagiain keluarga saya bersama kayak gitu. Kalau semisal saya kuliah, tapi kakak saya masih punya adikku macam-macam, suruh kuliah gini gitu, dapat punya. Kan lebih baik saya bekerja aja. Pasti orang tua saya itu akan mendukung saya. Karena tujuan utama saya sih sebenarnya bukan mengangkat derajat orang tua. Saya pengen orang tua saya pergi ke haji gitu. Oh, alhamdulillah, yang pengen kita jadi kan, bagus ya. Kalau saya bekerja, ya insya Allah saya akan ngumpulin dananya itu separuh buat kuliah insya Allah, dan separuhnya buat saya tabung buat orang tua saya. Oh, berarti iya paham. Berarti dalam membahagiakan orang tua, Mbak Miri cita-citanya yang tadi itu pengen Mbak Miri kalau punya rezeki nanti orang tuanya berangkat naik haji. Ya, saya sangat terharu ya. Kan tidak ada gunanya Pak kalau misalkan Saya sangat kuliah haru sekali pada kuliah. Anak ini seperti Mbak Miri yang ingin memberangkatkan orang tua haji. Oke, setelah itu berarti Mbak Miri kan juga bisa kuliah kan ya. Kalau Mbak Miri sudah ada rencana, dan itu sebenarnya bukan karena paksaan dari kakak ya, karena bukan paksaan dari kakak, memang mungkin melalui pertimbangan Mbak Miri yang selama ini mana yang akan Mbak Miri pilih, apa mau kuliah membagikan orang tua, kalau bekerja juga pada intinya membagikan orang tua, kan intinya begitu. Jadi rencana yang akan Mbak Miri ambil itu saya kira ya sudah bagus sih, kalau memang itu sudah benar-benar murni dari keinginan Mbak Miri sendiri. Ya, jadi begitu. Oke, saya salut sekali ya, semangat, tetap semangat. Jadi setelah ini Mbak Miri kan sudah menentukan langkah. Yang tadinya bingung setelah lulus SMK mau kuliah atau mau bekerja, jadi sekarang sudah ada langkah yang akan Mbak Miri lalui, Mbak Miri lakukan untuk, kan sudah tidak bingung ya, sudah menentukan, dan Mbak Miri sudah menentukan sendiri bahwa akan bekerja dalam catatan Mbak Miri tidak sedang diintervensi, tidak sedang dipaksa oleh kakaknya, memang dari lubuk hati yang paling dalam dengan berbagai pertimbangan yang mungkin Mbak Miri sudah ada ya. Oke, bagus sekali. Jadi setelah ini apa rencana Mbak Miri selanjutnya? Ya, apa yang akan Mbak Miri lakukan untuk mendukung Mbak Miri mencapai tujuan itu? Kan Mbak Miri tadi pengen bekerja, selalu SMK, berarti Mbak Miri sudah memilih sendiri, memutuskan sendiri untuk bekerja. Apa rencana Mbak Miri selanjutnya, langkah-langkah Mbak Miri selanjutnya untuk mendukung tujuan Mbak Miri yang ini, untuk mendukung bagaimana Mbak Miri itu mungkinlah 90% atau kalau bisa 100% Mbak Miri bisa berhasil membahagiakan orang tua yang tadi itu
cita-cita Mbak Miri melalui setelah lulus SMK melanjutkan ke dunia kerja? Apa langkah selanjutnya yang akan Mbak Miri lakukan? Ya semua itu kan tergantung dari dirinya kita Pak. Iya, itu tergantung dari niat. Kalau niatnya kita lurus, punya tujuan, kayak gitu insya Allah saya bisa melalui kerja itu apapun itu kerjanya dari seberapapun dia. Iya, saya sama sekali. Enggak, maksudnya saya gini, langkah atau gini, Mbak Miri kan sudah menentukan pilihan kan ya. Jadi untuk mendukung langkah Mbak Miri ini, misalkan seperti gini, seperti Mbak Miri mau masuk pada saat mau masuk SMK. Jadi apa yang dapat mendukung Mbak Miri? Yang mestinya satu menyiapkan pendaftar ke sekolah, mendapatkan pendaftaran, ya kan, tanya info apa loh jurusannya di sekolah, ya kira-kira begitulah. Apa coba langkah Mbak Miri selanjutnya yang akan Mbak Miri lakukan untuk mendukung keinginan Mbak Miri mencapai tujuan itu? Kan pada intinya tujuannya bagian orang tua. Iya. Bagian orang tua dengan Mbak Miri itu melanjutkan ke dunia kerja sesuai dengan apa yang sudah Mbak Miri pilih. Gitu. Apa kira-kira langkah selanjutnya untuk efektif mendukung keinginan Mbak Miri ini? Apa seperti apa kira-kira rencananya? Langkah awal Iya. kan saya sudah mencari informasi Pak dari kesekian orang Pak, tanya-tanya tentang pekerjaan ini. Ya saya sudah cari info dan sudah menyiapkan KTP, ya itu kan termasuk persyaratan juga Pak. Iya. Iya. Mungkin ada langkah-langkah yang lebih lagi untuk ditingkatkan. Ya, selama ini. Langkahnya sih mudah Pak untuk mencapai tujuan itu. Oh, bagus sekali ya kalau sudah mudah, Ya, berarti ada. Mbak Miri sudah punya ini ya, punya semangat dan persiapan yang matang ya. Iya. Iya, bagus. Apalagi kira-kira langkah selanjutnya? Ya cuman saya kan saya sudah nanya sama apa ya Pak yang menerima pendaftaran yang menerima pendaftaran. Oh, sudah, berarti Mbak Miri sudah sudah ada tempat untuk kontak kontaknya sudah ada ya. Ada, Bagus saya sekali. punya. Sudah cuman saya persiapan aja, oh iya sudah deh ya, nanti kalau kamu sudah dapat surat kelulusan dari sekolah ya kamu silakan mendaftar kayak gitu. Siapa tahu ya tes-tesannya sih ngena. Oh, tapi belum tes kan ya? Belum ya. Iya. Oh, itu ya. Ya, Mungkin untuk tes dulu Pak. oh, jadi agar kamu itu bisa diterima di tempat kerja. Nah, itu kamu persyaratan apa? Harus lulus? Harus dites kan ya? Iya. Jadi sekarang kalau langkah-langkah yang sudah untuk mendukung keberhasilan kamu di masuk ke dunia kerja, ke tempat kerja itu, salah satunya yang paling sangat harus kamu pelajari yaitu bagaimana kamu lulus tes. Nah, itu apa persiapan kamu untuk menghadapi tes itu agar mungkin bisa mendukung kamu agar supaya lulus dari tes itu? Apa kira-kira rencana yang akan kamu lakukan? Iya itu kan saya sempat nanya tesnya itu kan ada tes tulis sama tes wawancara Pak. Kalau tes tulis yang mungkin kebanyakan ya ada angka matematika mungkin insya Allah saya bisa. Tapi kalau tes wawancara saya kurang paham apa saja yang pihak instansi pihak penyelenggara yang mau ditanyakan ke saya kan saya tidak tahu ya, yang penting saya akan menjawab seadanya saja dan Pak. Kayak gitu. Oh iya. Oke, kalau gitu sudah ketemu polanya ya. Berarti dalam dunia kerja itu untuk memasuki ke dunia kerja kamu satu harus lulus tes. Iya. Kalau soal-soal yang seperti di sekolah mungkin bisa ya. Jadi ada satu nih yang mungkin kamu harus juga diperhatikan. Kata kamu bilang tadi kan, mungkin tes wawancara, ya. Apa kira-kira persiapannya untuk langkah-langkah menghadapi tes wawancara nanti dari sekarang kira-kira? Ya itu kan tes wawancara mungkin nanya tentang apa ya Pak, skill bukan sih. Jadi tadi kamu bilang kan sesuai
sesuai dengan apa yang Mbak Mary pilih, satu yang bisa menentukan untuk lulus dari agar kamu diterima di tempat kerja yaitu tes wawancara. Jadi apa kira-kira langkah ini untuk selanjutnya agar kamu tercapai bisa bekerja dan lulus dari tes wawancara itu? Apa kira-kira langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan? Yang pertama diniatkan untuk belajar, Pak. Ya, untuk belajar terus-menerus biar kita dapat lulus dalam ujian tes tersebut. Dan itu pun harus kita tanya-tanya dari orang yang bekerja di pekerjaan itu. Kita harus banyak tanya tentang informasi. Iya. Oh begitu ya. Intinya harus rajin belajar. Oh iya, bagus. Oke, jadi Mbak Mary sudah ketemu ya. Jadi Mbak Mary sudah tidak bingung lagi sekarang. Dan sudah ini ya, apa namanya, sudah ada pandangannya ya. Berarti sesuai dengan apa yang Mbak Mary sudah lakukan, Mbak Mary akan melanjutkan ke dunia kerja. Oke begitu. Baik, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Pesan dan kesannya? Oh sudah. Mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan? Ya, intinya rajin belajar, Pak. Jangan lupa tetap semangat karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, bagus ya, bagus sekali. Oke, dari apa yang Mbak Miri akan lakukan, saya percaya dan saya yakin Mbak Miri pasti bisa. Mbak Miri bisa bertanggung jawab atas apa yang akan Mbak Miri lakukan. Jadi tetap semangat ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri konseling hari ini. Mudah-mudahan konseling hari ini memberikan manfaat. Mbak Miri, apa yang Mbak Miri diinginkan, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu kita akhiri sampai di sini Mbak Miri ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.